Hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 22, teksnya ayat 1 sampai 21. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Di Yerusalem baru tidak ada lagi laknat dan malam, dan penduduk sana akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 17. Yesus berkata, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Paragraf yang ketiga ayat 18 sampai 21. Jikalau seorang menambahkan atau mengurangkan sesuatu perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Allah akan menghukumnya. Kesimpulannya, sungai air kehidupan di Yerusalem baru itu mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba. Di sebelahnya ada pohon-pohon kehidupan, itu berbuah setiap bulan. Di sana tidak ada lagi laknat malam. Penduduk sana akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya dalam terangnya. Yesus janji akan datang segera dan akan membalaskan menurut perbuatannya. Kemudian ia berkata, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang dan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tetapi siapapun yang menambahkan atau mengurangkan sesuatu perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, Allah akan menghukumnya. Akhirnya Yohanes berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, sumber air kehidupan adalah Allah dan anak domba. Dan Tuhan Allah akan menerangi kota Yerusalem dan penduduknya. Kedua, Tuhan Allah yang memberi loh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ketiga, Yesus akan datang segera dan membalaskan kepada orang-orang menurut perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian, ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka penduduk Yerusalem baru akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kedua, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Mereka pasti akan dihukum. Ketiga, Yohanes yang mendengar suara dan melihat semua penglihatan itu akhirnya berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, tetap percaya perkataan Yesus, ia akan datang segera. Dan tetap menanti-nantikan akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka di dalam kerajaan surga. Apapun kita harus hidup dengan menanti-nantikan Yesus datang kedua kali itu dengan pengakuan Maranatha. Kedua, memberitakan firman sesuai dengan wahyu kepada orang-orang yang belum mengerti tentang hal-hal pada hari kesudahannya, dan mengajak akan hidup sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba dalam air kehidupan itu. Sebenarnya Yesus Kristus tetap katakan tentang air kehidupannya. Itu dari Yesus. Dan kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, air kehidupan itu akan mengalir dari dalam kita juga. Inilah janji Yesus Kristus. Apapun, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dengan itu akan diselamatkan, akan menjadi pengantin anak domba, akan menjadi penduduk kota Yerusalem yang baru. Jadi PR praktik hari ini, berbicara dengan teman-teman tentang hal-hal yang pada hari kesudahan dan tentang kemuliaan langit dan bumi yang baru. Kemudian memuliakan Yesus
dan saling salam dengan kata Maranatha. Yesus Kristus akan segera datang. Kita harus menanti-nantikan hal itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.